teman-teman yang mempunyai kebun alpukat mohon dicek, karena sekarang kasus ini sudah mulai banyak, sudah mulai mewabah, hampir setiap kebun itu ada, dan segera dicek ya. Kalau ada yang seperti ini, ada seperti serbuk kayu keluar dari lubang pangkal batangnya dan ada lendir-lendirnya, kita zoom di batangnya ada lubang kecil seperti ini teman-teman. Ada lubang kecil seperti ini, itu harus kita segera waspadai, karena itu merupakan salah satu serangan hama yang sangat fatal, bisa membuat pohon kita mati dengan sangat cepat. Nah, yuk kita saksikan bagaimana ciri-ciri pohonnya dan bagaimana cara mengatasinya. Saksikan video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita sudah mengecek pohon-pohon di alpukat, di kebun alpukat 3 kali 4 meter ini. Nah, jadi setelah saya berkeliling tadi mengecek beberapa pohonnya, ternyata ada 2 masalah di kebun ini. Yang pertama yang ini yang berbunga, cuman dia perakaran terganggu sampai ada yang mati di sana ya, satu ya. Dan ada lagi masalah yang baru, yaitu penyakit di batang teman-teman. Nah, ini yang masih menyerang pada akhir-akhir musim ini. Banyak sekali yang bertanya tentang penyakit atau hama yang menyerang pada pangkal batang pohon alpukat itu sekarang lagi merajalela dan harus kita waspadai, harus kita cegah secepatnya teman-teman ya. Itu teman-teman, itu ada hamanya yang menyerang pada buah pohon itu. Yuk kita akan dekatkan, kita akan simak dan kita akan cari tahu apa penyebabnya. Jadi Bang, kemarin belum tahu Bang ya kalau itu ada yang kena penyakit Bang ya, kena hama ya. Baru kita cek ini nggak taunya ada yang kena penyakit. Coba Bang kasih tahu Bang kita Bang di mana kondisinya. Ini teman-teman ya, tuh. Jadi kemarin Bang Joni belum paham ya tentang hama ini teman-teman tuh. Nah, buat teman-teman yang punya kebun alpukat, mohon dicek segera ya. Sekarang soalnya lagi merajalela, lagi mewabah hama ini teman-teman tuh. Tuh seperti ini jalannya, dia ada serbuk-serbuk kayu, ada seperti getahnya keluar dari pangkal batang pohon. Nah, ternyata ini kalau kita zoom ya teman-teman ya, itu ada lubang kecil. Yuk kita zoom di sekitaran batang ini. Tuh teman-teman ya, itu ada lubang-lubang kecil lembut ya teman-teman ya. Tuh. Kita cek, nah itu lubangnya tuh, kelihatan kan? Tuh. Itu kita zoom, ini lubangnya seperti ini tuh. Ini lubang kecil ini salah satu penyebab utama keluarnya serbuk kayu ini, getah dari pangkal batang pohon. Kita zoom sampai perbesaran. Nah tuh kan kelihatan lubangnya kan besar kan tuh. Ini teman-teman ya, jadi nanti kita saksikan, kita cermati bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng bahwa setelah kita cari referensinya, ternyata hama yang menyerang pada batang alpukat ini merupakan hama ambrosia teman-teman, semacam kumbang dia, semacam kumbang yang menggerek batang alpukat. Nanti saya akan sepilkan gambar hamanya seperti ini teman-teman ya. Nih, ini merupakan contoh hama yang menyerang pada pohon alpukat ini, merupakan salah satu jenis kumbang ya. Nah, jadi dia masuk ke dalam jaringan tanaman, dia melubangi batang pokok tanaman dan berkembang biak secara cepat di batang-batang ini ya. Tuh, sampai sudah mulai ke atas lagi, itu ada lubangnya lagi. Ini ada lubang baru teman-teman tuh. Tuh ada lubang baru lagi, dan cepat sekali ini ya menyerangnya ya. Jadi teman-teman yang punya kebun alpukat, saya mohon dicek segera di lokasinya ada nggak penyakit seperti ini. Kalau ada segera atasi ya. Nah, cara mengatasinya silahkan cari insektisida yang mempunyai bahan aktifnya. Itu cara kerjanya secara sistemik, bisa disemprotkan, bisa disuntikkan. Kalau disuntikkan nggak mungkin ya, karena lubangnya sangat kecil sekali. Disemprotkan saja di batang-batang pokoknya, yang sistemik teman-teman ya, karena ini ada di dalam jaringan tanaman. Kalau kita yang kontak nggak akan kena pada hamanya ya. Jadi yang sistemik kita semprotkan saja, bisa juga dengan furadan. Nah, kemudian buat pohon-pohon yang masih aman, masih terkendali, masih nggak kena hama ini, silahkan segera dicat dengan menggunakan kapur labur, itu dicampur insektisida yang sistemik, bisa juga sekalian dicampurkan dengan fungisida ya, Nordok
atau sebagainya untuk pencegahan busuk bangkal batang juga ya teman-teman ya. Jadi mohon segera dicek untuk pohon-pohon alpukatnya ada enggaknya seperti ini ya. Cirinya itu ada serbuk-serbuknya keluar, dia ada lendir atau getah yang keluar juga. Kalau kita didekatkan, kita zoom, seperti ini ada lubang-lubang seperti ini ya tuh. Nih, ini mohon segera dicek karena ini cepat sekali menular ke pohon-pohon yang lainnya ya. Untung kita tadi segera datang dan segera melihat yang lainnya masih aman semuanya tuh. Masih aman, masih terkendali semuanya, nggak ada yang kena lagi ya. Cuman satu pohon itu, karena kemarin kita sempat keliling di kebun teman kita juga, ternyata sudah banyak sekali yang menyerang pohon itu. Dikira serangan jamur, cuman diaplikasikan fungisida nggak empan, masih menyebar luas juga. Ternyata kita datang, kita zoom bagian yang terkena, ternyata ada lubangnya ya teman-teman ya. Jadi jangan dianggap sepele ya, karena ini masalah besar. Ketika dia sudah berkembang biak dengan cepat, dia akan memutuskan jaringan-jaringan di dalam pohon ya. Maka dari itu ketika kita datang langsung tadi ya, yang kita perhatikan tuh daunnya sudah mulai banyak yang menguning walaupun masih sedikit. Itu kalau sudah parah dia akan layu total, daunnya rontok semuanya dan akan mati pada bagian pangkalnya ya. Itu ingat, itu bukan jamur, itu bukan penyakit, cuman itu hama. Itu serangan hama yang menyerang batang, sejenis kumbang yang menggerek batang alpukat ya. Jadi bukan hanya larva saja yang bisa menyerang penggerek batang, cuman ada jenis kumbang juga yang dia masuk ke dalam bagian batang teman-teman ya. Jadi bisa dicat ya, bisa kita kuaskan saja dengan kapur ditambah insektisida yang sistemik ya. Ingat yang sistemik, jangan yang kontak. Jadi dia yang bisa masuk ke dalam bagian jaringan tanaman, ditambah fungisida juga bisa. Nordok itu bisa kita campurkan saja 3 komposisi itu ya. Ada kapur, insektisida sistemik, dan fungisida. Jadi sekalian kita cat semuanya dari mulai pangkal batang hingga naik sekitar 1 meter atau setengah meter sudah cukup ya. Karena biasanya dia menyerang itu pada bagian bawah langsung ya, nggak langsung ke atas nih teman-teman ya. Kok ini masih aman ya, masih aman. Cuman kita jangan senang dulu kalau aman, karena masih ada potensi dia keserang karena sampingnya sudah mulai terserang. Nah oke ya. Oke, mungkin teman-teman semoga bermanfaat ya untuk video ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Buat teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin sharing, bisa hubungi di kontak WA kita di 0819 1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.